Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2625 sampai bab 2628. Pengaruhnya pun semakin meluas. Sudah mulai hangat diperbincangkan di kalangan kecil. Para pecinta selam ini mengunggah video. Segera. Tapi agen Black Hawk sudah mengatur masalah ini. Jika Anda ingin menemukan anomali, Anda harus menemukannya dari kerajaan elang perang. Selama bangsa elang perang tidak mempunyai masalah dengan dirinya sendiri, tentu negara lain tidak akan mempunyai masalah. Setiap orang dengan sendirinya akan mengaitkan kelainan di tempat ini dengan wilayah kerajaan elang perang. Menghasilkan fluktuasi energi adalah hal yang wajar. Namun, kawasan sekitarnya merupakan pembangkit tenaga energi negeri elang perang. Bahkan jika 20 raksasa lewat di bawah laut, mereka akan meninggalkan petunjuk dan jejak. Untuk menguji apakah dapat disembunyikan di bawah. 20 makhluk raksasa berbaris dengan anggun di laut menuju pembangkit listrik tenaga energi negara elang perang tidak jauh dari sana. Benar, totalnya 20. 1, 2, 3. Masih ada lagi yang tertinggal. Namun, ini bukan satu-satunya makhluk raksasa. Perlengkapan kamera yang mereka bawa dengan cepat merekam adegan ini. Ini pertama kalinya semua orang melihat itu, mereka semua ketakutan saat melihat makhluk seperti itu. Ini, makhluk macam apa ini, ya Tuhan? Mengerikan bukan? Panjangnya ratusan meter, dan tingginya setidaknya 100 meter. Saat ini, semua orang sedang berada di laut dan melihat benda besar melaju dengan kecepatan tinggi. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Lihat, itu dia. Semua orang hampir tersebar oleh pusaran air. Pada saat yang sama, semakin banyak suara yang terdengar. Gemuruh, sepertinya ada benda besar yang menutupi langit dan matahari. Saat mereka hendak melarikan diri, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tapi semua orang benar-benar ketakutan. Untungnya, peralatan semua orang sangat profesional dan mereka dapat melarikan diri tepat waktu. Sehingga semua orang mengira bencana akan datang. Terlalu banyak pergerakan. Atau akan terjadi tsunami. Apakah gunung berapi bawah laut meletus? Pada saat yang sama, terdengar suara siulan yang sangat besar, seolah-olah akan memecahkan gendang telinga. Bas-bas, terdengar suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sebuah kekuatan besar datang dan hampir menghempaskan semua orang. Air laut bergolak membentuk pusaran air satu demi satu. Seluruh dasar laut berguncang. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi gerakan menggemparkan bumi dari dasar laut. Boom! Penyelam mau tidak mau mengeluarkan peralatannya untuk mengambil gambar. Gunung es yang tenggelam ke dasar laut sudah mulai terlihat. Benar saja, pemandangan di bawah sungguh indah. Lusinan orang melompat ke dalam lautan es satu demi satu dan menyelam ke lautan es. Plop, pasti berbeda dengan tempat lain. Bagaimanapun, ini adalah kutub utara, atau lautan es. Saya ingin melihat pemandangan berbeda apa yang bisa saya lihat jika saya menyelam hingga kedalaman 1 hingga 200 meter. Banyak orang memilih menyelam di tempat ini setelah memakai alat. Tapi itu saja. Saya tidak berani mengambil langkah maju lagi. Wisatawan ini menganggap bagian depan sebagai kawasan terlarang. Dengarkan ini. Kita tidak bisa melanjutkan. Itu wilayah kerajaan elang perang. Mungkin ada markas rahasia di sana, jangan menerobos. Kalau tidak, kalian semua akan ditangkap untuk eksperimen. Namun kapal pesiar mereka diparkir jauh, dan mereka datang ke sini dengan perahu kecil. Kapal pesiar besar tidak bisa datang ke sini karena terlalu banyak gumpalan es yang terapung. Masih banyak orang yang mencari wisata petualangan. Tapi masih ada orang yang datang ke sini. Potongan besar es yang mengapung-mengapung di permukaan laut, membuat lingkungan menjadi sangat buruk. Badai yang menderu-deru menyapu segalanya. Di jantung lautan es Arktik, hanya ada sedikit orang. Setiap detik berarti, waktunya terlalu singkat. Ye Junlin perlu melakukannya secara pribadi. Ada banyak masalah. Bagaimanapun, yang terbaik adalah mengandalkan kekuatan Daxia. Ye Junlin harus mempertimbangkan untuk menggunakan bahan lain.
tidak mungkin menggunakan semuanya di sini. Anda harus tahu sumbernya dari tanah terlarang nomor 76 itu adalah dukungan material Ye Junlin terhadap laboratorium dewa. Dua orang lainnya mengangguk, ya, silakan ikut dengan saya. Jiang Ye tiba-tiba teringat pada Ye Junlin, ngomong-ngomong, ada sesuatu tentang video kali ini. Bukankah Raja Satu Kata terus menonton? Mari kita minta dia menyelidikinya. Seseorang mengambil gambar makhluk raksasa yang menakutkan saat menyelam jauh di bawah lautan es Arktik. Hampir sama dengan apa yang digambarkan oleh Yeezy Side by Side King. Hal ini harus ada bukti yang pasti, kalau tidak maka tidak bisa dilakukan. Tidak, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Xiao Liejun, Hong Qingchang dan Jiang Ye saling berpandangan. Hal ini pasti benar sekarang, mengapa kamu begitu peduli? Saya ingin segera memulai persiapan. Saya percaya pada Ye Junlin. Riku Xiong tidak lagi menginginkan bukti substantif apapun. Lu Xiong juga mengerutkan kening, semakin sering hal ini terjadi, semakin menunjukkan keseriusan masalah. Ini juga menunjukkan keakuratan perkataan Raja Yi Sibing. Kita harus bersiap terlebih dahulu, menurut Wi bisa melakukan apapun yang Raja katakan. Cao Ziguo tampak murung. Semua petunjuknya telah rusak, semua barang bukti dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa, semua orang yang merekam video tersebut meninggal, dan tidak ada jenazah utuh yang ditemukan. Cao Ziguo kembali dengan tergesa-gesa, butuh waktu sekitar setengah hari. Cao Ziguo segera pergi untuk menyelidiki. Kalau begitu, Anda perlu memeriksanya lebih cepat. Cepat, 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 sangat cepat. Cao Ziguo baru saja menerima beritanya. Seseorang menggunakan cara untuk menghapus semuanya. Kecepatannya terlalu cepat, kami hanya butuh beberapa menit untuk mendapatkan video ini. Saya baru saja menerima kabar bahwa semua video yang diposting di internet telah dihapus secara paksa. Semuanya tidak ada kiri, tidak ada yang hilang, pasti ada yang salah dengan ini. Harus diperiksa dengan jelas, ini terlalu terburu-buru. Meskipun video tersebut benar, Xiao Liejun dan yang lainnya tidak akan mendukung Ye Junlin hanya karena sebuah video. Cao Tua, ajak orang untuk menyelidikinya secara langsung. Siapa yang merekamnya, pada apa waktu, di mana, semuanya harus diselidiki dengan jelas. Video itu nyata, tapi masalah ini perlu diselidiki. Mata Lu Xiong berbinar. Benarkah? Jawab Cao Ziguo. Ya, secara teknis sudah diverifikasi. Videonya tidak palsu. Iya, itu benar. Xiao Liejun dan yang lainnya terlihat serius. Dia bertanya, apakah keaslian videonya sudah diverifikasi? Sekarang saya memiliki bukti kuat, saya ingin lebih mendukung Ye Junlin. Rikuo bersemangat, bentuk tubuh, tinggi, dan penampilannya semuanya sama. Apa yang dikatakan Raja Satu Kata itu benar, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu. Awalnya, dia mendukung Ye Junlin dari lubuk hatinya. Apakah di foto, apakah makhluk raksasa yang digambarkan Ye Junlin itu benar-benar ada? Semua orang kaget saat melihat makhluk raksasa di video tersebut. Cao Ziguo segera meletakkan komputer di atas meja dan memutar videonya. Setelah saya menyebutkannya, ekspresi 4 orang dan orang lain di ruangan itu berubah drastis. Hanya Lu Xiong yang sedikit memperhatikan. Mereka tidak pernah menyebut Ye Junlin lagi. Saat ini, wajah-wajah Xiao Liejun dan yang lainnya berubah drastis. Ada apa? Mungkin Raja berdampingan benar. Pada saat ini, Cao Ziguo, orang kedua di Departemen Intelijen Yan Longwei, buru-buru tiba dengan membawa komputer. Keempat pemimpin itu kebetulan sedang bersama di markas Yan Longwei. Ibu kota. Beberapa orang dengan keterampilan yang kuat menemukan bahwa video ini tidak memiliki jejak buatan, melainkan benar-benar direkam. Namun beberapa orang mengatakan hal itu benar, jadi kebanyakan orang mengira itu palsu. Ada 20 sekaligus, dalam urutan yang baik. Lagi pula, belum ada bukti kemunculan makhluk sebesar itu. Ini bukan hasil jepretan sungguhan. Tak sedikit yang mengatakan bahwa video ini dibuat oleh mereka sendiri. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia langsung berkata, beri aku alamatmu, aku akan segera ke sana. Jangan hancurkan semua makhluk raksasa, belum tinggalkan satu untukku. Akan ada lebih banyak petunjuk seperti ini di masa depan. Jika Anda menginginkannya,
saya bisa mendapatkannya. Namun saat itu, jika Anda tidak mempercayai saya, mungkin sudah terlambat. Mereka bertiga, Xiao Liejun, saling memandang dan berkata, "Maaf, Raja berdampingan. Meskipun bukti-bukti ini membuktikan apa yang Anda katakan, itu tidak cukup bagi kami untuk meluncurkan rencana nasional." "Tidak cukup," Ye Junlin setuju. "Oke, ya, namun hal tersebut bukanlah kekuatan seluruh negara." Pada akhirnya, mereka bertiga memilih metode kompromi dan mengambil beberapa tindakan defensif. Masih mungkin untuk membangun pulau-pulau aman yang Anda sebutkan. Kita bisa mulai saat itu, ini sangat berguna, kami memutuskan untuk membiarkan Rikuo membantumu. Tembok pertahanannya adalah itu tidak bisa dibangun. Namun, pulau-pulau yang aman dan sejenisnya bisa dibangun. Tidak mungkin dengan kekuatan seluruh negara. Tapi Rikuo bisa mengerahkan banyak kekuatan. Sekarang kami tahu ini benar, kami tidak akan lengah sama sekali. Mereka bertiga menatap Riku Xiong. Tapi, Ye Junlin mengangguk. "Saya mengerti, lagi pula, ini terlalu berat untuk ditanggung." Desak Riku Xiong tidak puas, "Sudah waktunya. Bicaralah dengan cepat, tunjukkan sikapmu, apa yang kamu lakukan. Saya juga tidak mau memulai rencana terlebih dahulu. Sekalipun terjadi bencana dan gagal, sama sekali tidak. Bertaruh pada nasib Daxia, saya tidak mempunyai keberanian dan keberanian. Mereka tidak berani, mengerikan, dibutuhkan seluruh negara. Masih terlalu sulit, namun jika Anda setuju, ini bukan hanya perkataan keluarga Ye Junlin. Kontennya benar-benar substantif. Kali ini bukan lagi 2 hari yang lalu." Orang lain ragu-ragu. Lu Xiong berteriak, "Apalagi? Bisakah Anda mempercayainya?" Lu Xiong berkata, "Saya mendukung Anda. Mengapa Anda semua masih berdiri di sana? Bukankah ini sudah jelas?" Kata Ye Junlin, "Semua orang sudah mempercayainya." Sampai saat ini, Ye Junlin menjelaskan beberapa hal. Ini hanya replika, ini hanya digunakan untuk menguji beberapa hal. Mereka melihat ke depan dan belakang dengan cermat. Itu benar, Xiao Liejun dan yang lainnya tercengang. Lemparkan ke depan semua orang, boom. Ye Junlin menggunakan pesawat angkut untuk mengangkut raksasa ini kembali ke Daxia. "Saya perlu menggunakan yang ini. Saya akan mengambilnya kembali dulu. Tidak memiliki fungsi lain, hanya untuk pengujian. Semua makhluk raksasa sudah mati, dan ini hanyalah tiruan dan dapat dipahami sebagai robot." Ye Junlin diam-diam datang ke tempat yang ditentukan. "Segera setelah itu, biarkan aku menangani mereka berkeping-keping. Aku bersiap untuk menanganinya sendiri, lagi pula, masalah ini tidak bisa diselesaikan dianggap enteng." "Bagaimana dengan makhluk-makhluk raksasa itu?" Jawab agen Black Hawk, "Saya mengujinya, dan tidak ada yang salah dengan itu." Ye Junlin bertanya, "Apa hasil tesmu?" Yan Longwei baru saja memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Hal ini dapat dijadikan bukti untuk ditunjukkan kepada Yan Longwei. Tapi, ini menegaskan ekspektasinya. Hal yang sama juga berlaku untuk Ye Junlin. Itu dia, hanya saja dia dan Ye Junlin lebih yakin dengan ekspektasi mereka. Tapi saya rasa hal ini tidak penting, bukan karena dia mempunyai motif egois. Oleh karena itu, agen Black Hawk tidak memberitahu Ye Junlin. Ini hanya ujian, ini bukan permulaan resmi. Penjelasan yang diberikan oleh agen Black Hawk ini hanyalah pertunjukan awal dari laboratorium dewa untuk melihat apakah makhluk raksasa ini dapat disembunyikan di bawah pembangkit listrik energi. Atau lebih tepatnya setelah itu, periksa fluktuasi energi, fluktuasi elektromagnetik, Del. Dia segera bertanya kepada agen Black Hawk. Keempat pemimpin Yan Longwei memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Ye Junlin sibuk dengan pulau keselamatan. Setelah itu menerima berita tersebut. Saya menyadari bahwa laboratorium dewa telah mengambil tindakan. Jika saya memesan atas nama Daxia, mereka tidak akan meragukannya. Mereka hanya mengira kami sedang membangun beberapa markas. Badai besar akan segera melanda, juga aktif melakukan persiapan. Namun selanjutnya, mereka akan digunakan sebagai daging manusia untuk melindungi tembok kota negara. Meskipun Tian's Mansion dan klan Baolong tidak membantu dalam masalah ini, rencana negara adidaya Ye Junlin juga berjalan sedikit demi sedikit. Semuanya berjalan lancar, blokir semua informasi dan cegah agar tidak terungkap.
Yan Longwei dan institusi besar lainnya juga tidak menganggur. Lu Xiong dan Ye Junlin bergabung dan diam-diam mulai membangun pulau keamanan. Setelah semuanya siap, kini aku berharap usahaku tidak sia-sia. Namun mereka pasti akan terlibat ketika saatnya tiba. Padahal Rikuo bilang dia bertanggung jawab sendirian. Setidaknya mereka akan menanggung keburukan abadi, maka mereka akan menjadi pendosa Daxia. Jika tidak bisa bermain, ia akan lahir mati. Mereka kini mengharapkan semua ini berguna. Jika kita mengatakan kekuatan seluruh negara, itu lebih dilebih-lebihkan. Setidaknya melukai vitalitas Daxia, membantu seperti ini saja memerlukan biaya yang besar. Sakit hatiku benar-benar berdarah setelah 3 pemimpin Yan Longwei lainnya mengetahui masalah ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka telah membuka perbendaharaan untuk ditukar dengan sumber daya. Oleh karena itu, dalam hal sumber daya, Rikuo Xiong hampir menjadi kekuatan seluruh negeri dalam gelombang ini. Pada dasarnya semuanya bernilai sama, sebagai imbalan atas sumber daya yang langka tersebut, Anda harus menyediakan apa yang dibutuhkan orang lain. Sebagian besar sumber daya dipertukarkan, sama seperti saat ini. Era saat ini bukan hanya soal membeli barang dengan uang. Jika ingin memesan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Lagi pula, sumber daya seperti ini langka di setiap negara. Ini benar-benar harga yang sangat mahal. Selanjutnya, Rikuo memesan sumber daya yang cukup dengan biaya yang besar. Saya akan menyelesaikannya, dan biayanya akan sangat mahal. Perlu memesan dari negara lain, Daxia saja masih jauh dari cukup. Sumber daya ini terbatas, namun logam mulia juga merupakan logam mulia dan bahan lainnya. Mengenai bahan yang digunakan untuk konstruksi, Ye Junlin dan stafnya telah menemukan alternatif setelah melakukan penelitian. Setiap negara memesan dalam jumlah kecil, agar pergerakannya tidak terlalu besar dan tidak membuat masyarakat curiga. Setelah dimobilisasi sebagian di Daxia, sebagian lagi dipesan dari negara lain. Dan Rikuo tidak bisa melakukannya secara besar-besaran. Jumlah mesin dan lain-lain yang dibangun tidak mencukupi. Segala sesuatu yang diperlukan untuk jumlah orang banyak telah diatur. Sejumlah besar orang menandatangani perjanjian kerahasiaan selama 2 bulan, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Dalam hal tenaga kerja, Lu Xiong memiliki semua pengaturannya. 30 sisanya berada agak jauh dari Daxia jika terjadi keadaan darurat. 70 pulau aman terletak di atau sekitar Daxia. Pilih ratusan lokasi untuk membangun pulau keselamatan. Ye Junlin setelah berbagai penyelidikan, Lu Xiong memiliki kemampuan eksekusi yang kuat dan segera mulai mengambil tindakan. Ini adalah hal yang luar biasa, jumlah pulau aman juga bisa bertambah. Namun dalam aspek ini, setelah Lu Xiong datang, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar daripada Ye Junlin. Sekalipun Rikuo datang membantu, kesulitannya tidaklah kecil. Apalagi waktunya singkat, ini berarti tingkat kesulitannya meningkat pesat. Dan, semuanya dilakukan secara rahasia. Langkah ketiga adalah bahan untuk membangun pulau keselamatan. Langkah kedua adalah memilih lokasi untuk membangun pulau keselamatan. Langkah pertama adalah tenaga kerja dan sumber daya material. Termasuk mesin, datang dan bantu Ye Junlin membangun pulau keselamatan. Lu Xiong segera pergi untuk membuat pengaturan, setelah Yan Longwei setuju. Ini akan memenuhi rencana Ye Junlin. Mereka dapat membangun ratusan pulau yang aman, dan Rikuo lah yang mendukungnya sejak awal. Dia masih sangat bersemangat. Sekarang tujuannya tercapai. Saya ingin mendapatkan kekuatan untuk membangun pulau yang aman. Tidak perlu seluruh negara membangun tembok kota untuk melindungi negara. Dia membawa makhluk raksasa ini untuk ditunjukkan kepada penjaga Yanlong. Bersambung.